البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, maksudnya adalah bagaikan air yang turun. Dia turun di puncak gunung, ya rata-rata kalau siklus air kan memang di bagian yang gunung tuh ya, karena sejuk, sehingga uap akan berubah jadi embun dan jadi hujan. Dia tidak hanya berhenti di situ, dia air akan turun ke bagian tepi-tepi dan seterusnya, bagian yang landai. Maka demikian itulah gambaran keberkahan, dan memang Allah menjadikan air hujan itu juga berkah. Ternyata pola makanan juga seperti itu. Terkait dengan turunnya berkah, bukan hanya berhenti di tengah, tapi dia akan turun ke bagian tepi-tepinya. Makanya jangan dibuang gunungnya itu, kalau gunungnya betul-betul jangan diratakan dan jangan dibuat tandus, hutan-hutannya ditebang, nanti malah tak ada hujan di situ. Nah, demikian pula dalam masalah makanan. Jadi bagian tengahnya itu nanti, makanya kalau tepi-tepi sudah habis, baru bagian tengahnya, agar berkah itu senantiasa turun sehingga makanan itu habis untuk dimakan. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, setelah di sini akhirnya dikatakan wa yubarak fiha, ini sebagai jawabul amr majzum, niscaya akan diberkahi di dalam ha di sini apa, yaitu qas'ah tadi, talam tadi, itu makanan yang ada di talam tentunya maksudnya bagaimana? Kata Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, di sini ada isyarat bahwasanya perkara itu bukan hanya berjalan sesuai dengan dohir yang kita lihat. Dohir yang kita lihat, kita tak lihat, yaitu apa? Kita tak nampak yang namanya berkah seperti apa, berkah warnanya apa, rasanya apa, kita tidak tahu. Tetapi ternyata Nabi menceritakan perkara gaib. Tatkala kita sedang makan, ternyata ada bantuan dari Allah Ta'ala berupa keberkahan yang tengah turun. Kita tak lihat, kita tak nampak, tapi keberkahan itu betul-betul ada, tengah turun. Maka agar kita mendapatkan berkah itu, langkahnya adalah adab makan yang disebutkan oleh Nabi itu. Jangan makan bagian tengahnya, bagian atasnya, tapi makan tepi-tepinya lebih dahulu, sampai kemudian bagian tengah itulah yang paling akhir, kata beliau. Berkah itu sendiri apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu apa? Yaitu kasratul khair wa nama'uh. Kemarin-kemarin Ana sebutkan definisi yang di Bada'iul Fawaid. Adapun yang sekarang yaitu kalau tak salah dalam Syifaul Alil. Tadi Ana baca yaitu apa? Yaitu kasratul khair wa nama'uh, yaitu banyaknya kebaikan dan pertumbuhannya. Jadi bukan hanya sekali turun kemudian selesai, memang dia terus-menerus bertambah asalkan kita mengikuti adab-adab makan. Dan juga Imam Ibnu Utsaimin mengatakan ini menunjukkan walaupun makan itu perkara yang sifatnya adiyah, sifatnya adat istiadat, masalah duniawi, tetapi Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah mengatur agar kita mendapatkan berkah yang banyak, mendapatkan kemaslahatan yang besar. Nah, kalau kita ikut adab, maka kita akan mendapatkan berkah. Demikian pula masalah menuntut ilmu, ada adab-adabnya agar diberkahi. Kalau adab dipenuhi, maka akan diberkahi. Ada langkah-langkah yang disyariatkan di situ. Ilahuna wallahu a'lam. Membahas itu disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin juga dalam kitab tadi Fathul Dzil Jalali wal Ikram tadi, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Battal kalau makan berjamaah, memang ini khilaf, ada dua pendapat. Kalau makan berjamaah itulah yang diperintahkan untuk makan di tepi-tepinya, tapi kalau bersendirian boleh langsung bagian tengah. Tetapi ini dibantah oleh kedua ulama tadi. Tatkala ilahnya adalah berkah, maka apa? Tetap kita makan di tepi-tepinya. Sejumlah ulama mengatakan ini mustahab. Adapun Imam As-Sun'ani dalam At-Tanwir mengatakan ini wajib selama tidak ada dalil yang memalingkan itu. Jadi tatkala ilahnya adalah berkah, bukan ilahnya orang banyak atau orang sedikit, maka memang apa? Tetap kita perintahnya adalah makan di tepi, jangan makan langsung di tengah. Adapun dari sisi yang lain, nah di antara hikmah syariat tadi adalah kalau orangnya banyak, memang apa? Kita dilarang makan ke tempat orang lain, sama saja yang tengah ataukah yang
tepi tapi di kalangan di bagian milik orang lain. Maka berdasarkan ilah yang ada dari dua hadis ini, bukan hadis yang pertama, karena ada 3 hadis kan sebenarnya ya, anak lupa itu ya, ada 3 hadis. Hadis 2 dan hadis 3 itu ilahnya adalah masalah keberkahan. Makanya walaupun satu orang tetap perintahnya adalah makan di tepi-tepinya lebih dahulu. Yang tengah itu bagian akhir agar keberkahan itu tidak berhenti dan hilang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Iya, kenapa anda lupa? Ayo, itu dibahas. Dibahas juga oleh Ibnu Battah dalam Syarah Sahih Bukhari dan juga Ibnu Utsaimin dalam kitab tadi Fathul Jalil wa Ikram. Ini untuk makanan yang satu jenis kata beliau atau yang merata. Tapi kalau lain-lain, misalkan yang tengah itu ternyata ada ikan, yang lain tidak, boleh dimakan. Tapi jangan gunungnya diruntuhkan, cuma ikannya aja diambil sesuai keperluan. Demikian pula disebutkan di situ misalkan ada jenis makanan yang sedang tapi bagian lain tidak ada, boleh masing-masing mengambil bagiannya di tengah walaupun itu di tengah. Dalilnya apa? Yaitu hadis Anas yang tidak disebutkan di sini tapi mungkin disebutkan di tempat lain dalam Riyadhus Shalihin ada memang, yaitu Nabi SAW apa? Faja'ala Nabi SAW yatatabba'ud dubba. Mulailah Nabi SAW mencari-cari dubba, yaitu labu ya, dubba itu menunjukkan yaitu tangan boleh pergi ke tempat lain apabila labunya tidak merata atau labunya di tengah, itu boleh kita ambil, yang penting gunungnya jangan diruntuhkan, ambil labunya saja. Ini menunjukkan bolehnya yang seperti itu. Yang penting inti makanannya tetap di bagian tepi-tepi dimulainya. Wallahu a'lam. Apa? Orang ambil tengah kita tolak balik makanan yang tengah. Tak tahu ya, mungkin itu kembali ke muasah. Boleh jadi kan orang yang kita makannya lambat-lambat sementara yang lain makan cepat, tapi kita lihat dia lapar, kita bagikan bagian kita tolak ke tengah biar mereka makan lagi, tak masalah. Atau terkadang sebagian ikhwah merasa tak sedap untuk makanan itu, tapi kalau langsung belah nggak baik juga ya, sudah makan sedikit tapi ditolak-tolak ke tengah biar dimakan orang lain. Istilahnya tidak masuk dalam hadis ini, tetapi mungkin itu kembali ke uruf apa yang baik. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan.